Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deden Sukmana dari Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya ada tugas dari mata kuliah Kepramukaan 2, yaitu membuat video simulasi menjadi pembina pramuka penegak pelaksana. Pada poin SKU nomor 17, saya itu dapat membuat salah satu jenis peralatan teknologi tepat guna. Selamat menyaksikan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pradana kepada pembina upacara. Lapor, upacara pembukaan latihan siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Dasa Dharma Trimemori. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kakak ucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang telah melaksanakan upacara dengan baik. Tak lupa kepada seluruh peserta upacara yang telah melaksanakan upacara dengan hikmat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membuat salah satu jenis peralatan teknologi tepat guna. Saya harap adik-adik sekalian dapat mengikuti latihan kali ini dengan hikmat. Terima kasih. Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Sebelum kita memulai latihan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Dimulai. Cukup. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Seperti yang sudah kakak bilang di pertemuan minggu lalu, sekarang kita akan membahas mengenai teknologi tepat guna. Tapi sebelum itu, kakak minta kepada ketua sangga, silakan untuk mengabsen anggota-anggotanya. A few minutes later. Gimana sudah? Kalau sudah, silakan bawa ke sini. Oke. Makasih ya. Seperti yang sudah kakak katakan tadi, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna berasal dari tiga kata kan? Teknologi, tepat, dan guna. Sekarang, teknologi. Ada yang tahu apa itu teknologi? Iya, ada yang tahu? Teknik terapan? Bisa. Apalagi? Pengetahuan ilmiah? Bisa juga. Terus apa lagi? Inovasi atau karya baru? Bisa juga. Terus apa lagi? Kenyamanan dan kemudahan? Bisa. Oke, dari keempat kata tadi, kita simpulkan bahwa teknologi adalah pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk menciptakan suatu sarana atau perangkat agar memudahkan
suatu pekerjaan dan demi kenyamanan hidup manusia. Yang kedua, tepat. Tepat di sini maksudnya itu tepat sasaran. Artinya apa? Sesuai dengan permasalahan yang ada. Sebagai contoh, kipas angin ya. Nah, kipas angin ini bisa digunakan saat kita gerak. Gak mungkin kan saat kita lagi kedinginan kita gunakan kipas angin? Ya, tepat di sini maksudnya seperti itu. Selanjutnya, guna di sini maksudnya berguna. Nah, artinya itu dapat memberikan manfaat dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan kita. Sebagai contoh, kipas angin. Kipas angin ini berguna gak saat lagi gerak? Pasti kan berguna. Ya, seperti itu. Nah, dari ketiga definisi tersebut, kita simpulkan bahwa teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, dapat menjawab permasalahan, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan secara mudah serta menghasilkan nilai tambah. Sekarang kita masuk ke bagian ciri-ciri teknologi tepat guna. Nah, ciri-ciri ini cukup menggambarkan teknologi tepat guna itu sendiri, walaupun tidak berarti ciri-ciri ini sebagai suatu batasan. Ciri yang pertama yaitu perbaikan teknologi tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung di bidang pertanian, industri, transportasi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di suatu tempat. Ciri yang kedua yaitu biaya investasi relatif murah. Setuju ya, kalau biaya investasi teknologi tepat guna ini relatif murah. Yang ketiga, teknis cukup sederhana dan mampu untuk dipelihara dan didukung oleh keterampilan masyarakat setempat. Jadi, teknis pembuatan maupun perbaikan teknologi tepat guna ini cukup sederhana. Dan ciri yang keempat yaitu masyarakat mengenal dan mampu mengatasi lingkungannya. Hal ini sejalan dengan definisi dari teknologi tepat guna, yaitu teknologi tepat guna tidak merusak lingkungan. Ciri yang kelima yaitu cara pendayagunaan sumber-sumber setempat termasuk sumber alam, energi, dan bahan secara lebih baik dan optimal. Dan ciri yang terakhir bahwa teknologi tepat guna merupakan alat mandiri dari masyarakat dan mengurangi ketergantungan masyarakat kepada alat-alat dari pihak luar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian manfaat dari teknologi tepat guna. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Hal itu tentunya dibarengi dengan kemampuan masyarakat yang mampu mengoperasionalkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna tersebut. Nah, manfaat yang kedua dari teknologi tepat guna yaitu teknologi tepat guna mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah, dan penambahan hasil produksi yang semakin hari semakin meningkat dari biasanya. Nah, teknologi tersebut relatif mudah dipahami mekanismenya, mudah dipelihara, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, masuknya teknologi baru tidak akan membebani masyarakat, baik mental maupun material. Nah, yang ketiga, teknologi tepat guna dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pekerjaan. Dan yang terakhir, masyarakat mampu mempelajari, menerapkan, memelihara teknologi tepat guna tersebut. Adik-adik dan teman-teman di rumah sekalian, sekarang kita akan coba membuat sebuah teknologi tepat guna, atau lebih tepatnya kita akan membuat sebuah lilin sederhana atau lilin alternatif. Di sini saya sudah siapkan bahan dan alatnya. Yang pertama, kita gunakan minyak goreng. Yang kedua, kita gunakan air secukupnya aja. Yang ketiga, kita gunakan gelas sebagai wadahnya. Yang keempat, kita gunakan korek kuping atau cotton bud sebagai sumbunya. Yang kelima, kita gunakan kertas cap sebagai pewarna untuk air agar tampilannya lebih menarik juga. Yang keenam, kita gunakan kelereng. Adik-adik bisa juga menggunakan batu atau manik-manik. Fungsinya itu untuk menguatkan cotton bud agar tidak bergerak, sekaligus sebagai hiasan juga. Yang ketujuh, kita gunakan korek api. Korek api ini untuk menyalakan api. Adapun cara pembuatan lilin sederhana itu sendiri,
Langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu adik-adik bisa mewarnai dulu air menggunakan kertas krep. Di sini saya akan menggunakan warna biru sebagai pewarnanya. Nah, sambil menunggu air berubah warna, adik-adik bisa memasukkan kelereng ke dalam wadah terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masukkan cotton bud ke dalam wadah tersebut. Selanjutnya, kita masukkan air ini ke dalam wadah. Hati-hati saat menuangkan air, jangan sampai air tersebut mengenai kapas pada cotton bud. Selanjutnya, kita tuangkan minyak ke dalam wadah. Nah, adik-adik tahu gak kenapa saat kita mencampurkan air dengan minyak, partikel air dengan partikel minyak itu tidak menyatu? Yang tahu jawabannya, silahkan jawab di kolom komentar ya. Sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, sekarang kakak minta adik-adik sekalian berkumpul dengan sangganya. Silakan buat satu buah teknologi tepat guna. Mau yang sama seperti yang kakak buat boleh, ataupun berbeda juga tidak apa-apa. Kakak tunggu ya hasilnya. A few minutes later. Many minutes later. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pulang, kita akan mengadakan operasi semut terlebih dahulu untuk membersihkan sisa-sisa sampah. Dan setelahnya kita akan melakukan upacara penutupan. Oh ya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari kembali materi pioneering. Kakak harap semuanya membawa tali pramuka. Kalaupun tak ada, kalian boleh membuat tali apa saja, asalkan panjang. Oke, sekarang kita keluar, kita laksanakan operasi semut. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penurunan bendera merah putih. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kakak ucapan terima kasih kepada petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tak lupa kepada seluruh peserta upacara yang telah melaksanakan upacara ini dengan hikmat. Pelatihan berikutnya, kakak minta kepada
Sangga Ki Hajar Dewantara untuk mempersiapkannya. Sekian dari kakak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Sebelum kita mengakhiri latihan kali ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dalam hati masing-masing. Dimulai. Cukup. Laporan Pradana kepada Pembina Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Siap, balik ke tempat. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Saya Deden Sukmana. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.